Doa dimulai. Berdoa selesai. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini Bapak punya lagu senam jari, ya. Ntar Bapak buat menghapus Bapak buatnya satu. Nah, ini kelihatan enggak ini? Nah, ini lagunya mudah. Nah, tapi kita tidak bermain lagunya, ya. Yang kita bermainkan jarinya, ya. Nah, nadanya sekali Bapak bacakan pasti kalian sudah langsung ingat, ya. Lagunya mudah ini, ya. 1 2 3 4 5 4. Saya kurangin berarti ini. 1 2 3 4 2 4. Nah, kurang 1. 3 1. Nah, balik lagi bawahnya. 1 2 3 4 2 4 3 1 3 4 5 1 2 4 5 3 1. Nah, apa lagunya itu bisa ada? Coba nyanyikan dulu. Nah, nanti Bapak ajarkan bagaimana cara permainannya, ya. Yuk, yang keras nih biar masuk ke laptop. 3 4. 3 4 5 2 4 3. Lagumu rapas gitu. Nyanyi kok rasa dibentak-bentak, santai lagu nyanyi kayak wong ngamuk. Ya. Ya, balik nih 3 4. 1 2 3 4 5 2. Oh, berarti ini kelebihan ini. Nah, balik ini coba. Yuk. 3 4. 1 2 5 2 4 1 1 2 3 4 5 2 4 1. 3 4 5 1
2, 4, 5, 3, 1. Nah, ada udah bisa ya. Nah, sekarang pakai gerakan tangan. Nah, kalau satu biasa seperti ini. Ya, dihafalkan dulu gerakan tangannya ya. Kalau dua, gini. Nah, jari tengah sama jari manis. Jari tengah manis. Rapis gini, ki tengah manis. Ya, coba Bapak ulangin. 1, 2. Yo, 2. 1, 2. Nah, kalau 3 metal. Nah, ya. 2. Ayo, bingung 2 nih. Ya, 3. 1, 3, 2, 3, 1. Nah, kalau 4 ini. Nah, ya. 4, 4 le. Jadi 4. Nah, 2. Ayo, bingung nih. 3, 4. Ayo, udah ngitung jari, ngapa jarimu dihitung? Genah nek 5 jarimu. Ya. 2, 1, 3, 4. Nah, sekarang kita nyanyikan pelan-pelan ya, sama. 1, 2, ya. 3, 4, 5, 2, ya. Terus 4, 1. Nah, ya, pelan-pelan dulu. Ya, sambil dilemaskan jarinya ya. Yang orang lemas ya dipidak-pidak pada dikapakke kena gen lemas. Ya. Siap. Ya, jarinya ya angkat sing tinggi, ora nyawang jari. Nah, gen ketok kok tanganmu kancane wis rampung nyanyi rampung tangan jek ngene-ngene gitu. Ya. Siap 3, 4. 1. Nyanyi suaranya. 3, 4. 2, 4, 5. Balen ini. Masa kita kalah kalau kelas 5? Kelas 5 kemarin langsung ngapal aja hari ini. Balen ini. Siap. Nah, giling-giling, deles mesin sik jari nih. Kok kira rampung ganti tangan kiri. Nah, tangan kanan sih, ya. Siap. 3, 4. Suaranya le. Tiga, 4. 2, 4, 5. Walah jadi cing ngene sing jadi sing opo iki. Ya, pisan kas. Ya, sing tenanan. Suaranya sing banter, suaranya bu menyawang jari ora nyanyiane. Ya. Ya, King nyanyi sambil menggerakkan ya. Jadi kalian bekerjanya 2 ya, otak kanan sama otak kiri. Nah, tinggal lincah singdi ya. Ya, 3, 4. 1, 2. 1. Yo. 3, 4. 5, 1. Opo malah hilang lagu nih. Gani tangan kiri, gen lemas.
Nah, ya. Siap. 3, 4. 2, 3, 4, 5, 2, Yang disawang ki lagi we baleni yang disawang ki rasa nyawang jarimu, angkane ora apel nyawang jaring nyawang ini. Giran senam kok manggut menyawang we. Yen ora dikangguk-kangguk. Ya, baleni yang lihat papane wae tangane konsentrasi jadi diapalin 2, 3, 4, 5. Nah, ya. Ya, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 1. 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5. Ya, dua-duanya. Nah, latihan sih kok berampungan rapih direkam. Nah, lihat di YouTube-nya ya. Nah, yang kelas 5 bisa kalian lihat nanti di YouTube-nya ya. Yuk, siap. Ya, dua-dua jari ya. 1, 2, dia mau. Iya, bingung lagu. Nah, ya. Nah, siap ya. Dua tangan sekarang ya. 3, 4. 2, 3, 4, Yang keras. 5, 2, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 1. 3, 4. 5, 1. Ya, siap. Ya, ya. 3, 4. 2, 3, 4, 5, 2, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 1. Ya, tepuk tangan, jarinya orang lemas. Ya. Lemas dong jarinya. Nah, ayo belajar dulu. Nah, masih ada lagi nanti senam jarinya. Kita lanjutkan dulu ini. Nah, kita mengulang lagi materi kita yang sudah kalian bahas sama Bu Fitri. Ini tema 2, subtema 3. Ya. Nah, kata baku dan kata tidak baku. Ingat-ingat cara mencari kata baku. Silakan kalian install ya PUEB. Nah, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sudah install belum ini? Ya. Install kan Mobile Legend wae. Ya. Nah, di sini ada beberapa kata baku. Nah, coba silakan kalian cari ya di PUB-nya yang diinstal dulu. Nah, dibuka HP-nya. Silakan dicari ya PUEB. Ya. Nah, nanti aktivitas sama aktif V sama F. Nah, itu yang mana itu? Ya. Terus ada amfibi sama
Ya, ada V sama PHI. Nah, masalah Bu Ebi wes salah satu, kan banyak itu pilihannya itu. Nah, pilih salah satu. Ya, udah diinstal. Dan HP-nya diinstalin Bu Ebinya. Orang diinstal main game-game tok. Orang TikTok-TikTokan yo, apa TikTok barang. Nah, besok sama esok. Nah, ada cabai, jadwal, komoditas sama komoditi. Ya, ada teknologi. Ya, ada negeri, ada negeri. Nah, sudah selesai installnya? Nah, yang sudah coba nomor 1, kalian ketik dulu katanya aktivitas. Nah, yang satu pakai V ada muncul tidak di situ. Nah, kalau dia tidak muncul berarti tidak termasuk kata baku. Nah, sudah? Yang mana di antara kedua ini? Pakai F apa pakai V? Sudah dicari? Pakai pencarian. Yang mana yang betul? V apa F? Bagaimana? Sudah dapat? Kalau belum, nih Bapak screenshot saja. Nanti buat kalau udah selesai nanti bisa dicari. Ya. Ini Bapak kirimkan ke WA. Tuh WA-nya malah. Bentar. Nah, nanti silakan kalian cari. Ya. Itu yang baku yang mana? Oke. Nah, manfaat adaptasi. Nah, sekarang kita mengulang lagi adaptasi bagi makhluk hidup. Ya, terutama bagi manusia dan juga lingkungannya. Ini pertama tumbuhan lidah buaya. Ya, tumbuhan lidah buaya ini memiliki habitat di darat ya, dan mampu bertahan di lingkungan kering. Nah, lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Makanya di rumah kita disarankan ya itu ditanduri lidah buaya. Ini karena sangat bagus. Itu sama lidah mertua. Ya, lidah mertua sing panjang ya, panjang-panjang. Nah, itu penghasil oksigen terbesar itu ya, lidah buaya terus sama tadi lidah mertua ya. Nah, syukur-syukur di ruang tamu kalian punya lidah buaya kecil, nah taruh di pojokan ya, biar ruang tamunya atau rumah keluarga itu lebih bersih ya, sama lidah mertua ya. Nah, kan lidah mertua ternyata kan cuma dibuang tuh di pinggir-pinggir jalan. Nah, itu ternyata kalau kita tandur di rumah kita ya itu sangat menghasil oksigen, bagus oksigennya ya, dan dia langsung menyerap
kotoran-kotoran, ya, karbon dioksida, ya, CO2 dan CO, ya. Nah, selain itu juga sama, daging lidah buaya ini sering dimanfaatkan oleh manusia. Nah, kalau kalian sering melihat itu si bolang apa si mana si unyil, nah itu kan lidah buaya ini dibuat es, ya, diambil dalamnya itu, nah tapi dicuci yang bersih biar tidak getir. Nah, itu nanti bisa dijadikan es, ya. Nah, lidah buaya seperti itu, ya. Nah, selain itu tumbuhan bakau juga nih. Ya, dia memiliki akar-akar ini, akar tunjang ini. Nah, fungsinya untuk menahan terjangan ombak, ya. Jadi ketika ada ombak besar datang, nah ini terhalang oleh tumbuhan bakau. Ya, jadi tidak sampai ke daratan ombaknya itu, ya. Nah, cacing juga menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Nah, terus gerakan cacing di tanah juga membuat tanah berpori-pori karena kan bolong-bolong-bolong. Nah, sehingga tanahnya menjadi sehat. Ya, karena ada pori-pori udara bisa masuk. Tanah yang berpori membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi. Nah, di sini ya, sehingga tanah menjadi subur. Nah, terus ada lagi domba. Nah, domba ini memiliki ciri khusus yaitu rambutnya yang tebal. Ya, karena untuk menghangatkan suhu tubuhnya di kala musim dingin. Ya, terus rambutnya juga bisa digunakan untuk bahan wol. Kalian pakai sweater. Nah, sweater itu dari bulu domba, ya. Makanya hangat dipakai sweater itu, ya. Nah, manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, setelah Indonesia merdeka, nah, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak. Zaman dahulu itu kalau sing paling mau kuliah itu minimal dia seorang lurah. Anak lurah boleh kuliah boleh sekolah. Nah, kalau kayak kita ini zaman dahulu, bapak kita bukan lurah, ya, bukan orang penting, ya jangan mengharapkan bisa sekolah, ya. Malah makanya zaman dahulu itu banyak, ya, anak-anak atau mungkin sudah dewasa tidak bisa baca tulis. Ya, jadi yang bisa baca tulis hanya orang-orang yang memiliki kedudukan saja. Ya, nah setelah kita merdeka, alhamdulillah kita semuanya bisa bisa belajar. Makanya sing di zaman sekarang nggak mau sekolah, ya jangan nanti dilihat nanti masa depannya, ya pasti akan menyesal. Nah, contohnya tonggo bapak sendiri, ya lulus SD, ya masuk ke SMP langsung nyopot. Nah, saya bingung mulai gawian, ya, minimal syaratnya harus SMA, daftar sapam SMA, daftar apa-apa SMA, lalu lulusan cuman SD. Mau SD-nya ibarat wis beling atau mangkat. Nah, ini jangan sampai, ya kalau zaman kalian sekarang ini, ya lulus cuma sampai SD wagu and lucu, ya kebiangatan berarti. Oke, kok cuma sampai lulusan SD apalagi SD ora lulus, walah kebiangatan nih. Ya, jadi jangan menyia-nyiakan waktu. Oke, banyak dia di jalanan sana yang mau sekolah, ya tidak bisa sekolah lah. Kalian sudah bisa sekolah dibiayai sama orang tua, ya malah bu ada yang nggak mau sekolah, ada yang mogok dikit tugas orang gelem. Nah, menyesalnya tidak sekarang, ya menyesalnya nanti kalau kalian sudah dewasa nanti, ya melihat ya hasil menangmu masa SD. Nah, kok demin kok ngene keset belas. Nanti menyesal bukan sekarang, ya karena penyesalan di mana-mana terakhir. Ya makanya kalian ya usahakan bisa sekolah sampai setinggi mungkin. Ya, jangan beralasan Pak saya tidak mampu. Emang Pak Agung dikira orang mampu. Ya Bapak Pak Agung dulu cuman supir taksi. Ya cuman supir taksi top. Nah, bisa sekolah juga. Ya tapi yang penting punya niat. Ya punya niat, jangan punya niat jangan punyanya keinginan, nah tapi tidak diikuti dengan usaha. Nah usahanya bagaimana? Yo belajar sih, pasti tidak akan sia-sia, ya. Nah di sini jangan lupa untuk selalu mengejar
pendidikan, ya. Syukur-syukur kalian bisa sampai kuliah. Oke. Nah, setelah merdeka, perekonomian Indonesia ya berhasil dikuasai oleh negara, ya. Dan kita sudah bisa lagi memperbaiki perekonomian. Ya, zaman dahulu itu perekonomian itu masih dikuasai oleh Belanda dan Cina. Jadi transaksi kita jual beli itu yang menikmati adalah negara asing. Ya, tapi sekarang setelah merdeka, alhamdulillah. Nah, ya meskipun pada saat-saat ini juga sama, ini Indonesia juga sekarang sedang mengalami masa-masa ya yang hampir suram. Ya, kalau kalian lihat di televisi itu menyeramkan itu ya. Kita Indonesia ini ya yang sebagian besar wilayah Indonesia kekayaannya hanya dikuasai oleh beberapa orang saja. Ya, para cukong-cukong. Ya, karena kenapa? Ya karena kita dibodohi juga. Nah, dibodohinya kenapa, Pak? Yo, karena Indonesia kebanyakan yang keset-keset tidak mau belajar itu. Ya, kalau kita warga Indonesia itu belajarnya giat, ya, semangat belajarnya giat, ya, dan mau perubahan, nah, insya Allah kita akan menjadi negara yang lebih besar lagi. Ya, coba kalau lihat televisi itu mengerikan itu berita-beritanya, okay? Ya. Nah, setelah rakyat Indonesia merdeka, nah kita juga memiliki hak dan kewajiban yang sama, ya, dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Ya, ya jadi pemerintah, ya itu kalau kalian nanti menjadi seorang pejabat, ingat-ingat ya, tugas pejabat itu untuk mensejahterakan rakyatnya, okay? Bukan mensejahterakan diri dan golongannya. Ya, sebab kenapa? Ya, karena kalian itu nanti kalau jadi pejabat, ya, itu digaji dari uang rakyat. Nah, Pak, kan saya tidak membayar ke pemerintah, bayar. Nah, lewat apa? Lewat pajak. Nah, jadi orang tua kalian bayar pit motor, bayar listrik. Nah, itu semuanya masuk ya untuk apa? Membiayai para pejabat-pejabat. Nah, gitu pesan Bapak. Ini kalau kalian jadi seorang pejabat, ingat-ingat pesan Bapak, ya. Kalian jadi pejabat itu tugasnya cuma satu, untuk mensejahterakan rakyat. Nah, kalau kalian lupa itu, nah ingat-ingat engkau di akhirat nanti. Ya, pejabat itu sama rakyat nanti yang ditanyakan lebih banyak pejabatnya. Ya, selama kalian menjabat, apa yang sudah dilakukan. Nah, terus dilihat dari kebijakannya itu menyengsarakan rakyat apa tidak. Nah, kalau menyengsarakan rakyat, berapa juta rakyat yang kalian sengsarakan. Nah itu tanggungannya kayak apa itu. Ya, nah, jadi Bapak tidak memaksa kalian jadi pejabat. Ya, tapi kalau jadi pejabat ingat, ya itu. Kalian jadi pejabat untuk mensejahterakan rakyat. Karena itu tugas pemerintah. Ya, dan tugas guru juga sama. Tugas guru apa? Yang menyampaikan ilmunya. Nah, karena Bapak juga nggak mau nanti dia ditanya sudah disampaikan belum. Nah, makanya ini Bapak sampaikan juga, ya. Nah, ini tugas-tugas masing-masing. Kan jadi dokter juga sama, ilmunya dari dokteran itu di kalian sampaikan tidak, ya, hasil kuliah kalian. Nggak cuma jadi dokter jadi PDW, enggak, ya. Kalian jadi apapun nanti setelah dewasa, nah dimanfaatkan, ya. Jangan untuk diri sendiri, ya. Mau jadi wirausaha, ya bagus. Kalian bisa merekrut teman-teman kalian mungkin semasa SD, ada yang tidak sukses, kalian rekrut jadi pegawai kalian. Nah, itu juga bagus, ya, sama kayak pesan Bapak. Jadi kalau menolong orang itu jangan memberikan uang, salah. Bukannya tidak baik, ya, tapi kurang benar. Yang benar apa? Ya kan, misalnya punya uang 50.000, ingin disedekahkan, jangan langsung ujuk-ujuk kasih 50.000. Nah, tapi yang benar bagaimana? Berikan dia pekerjaan. Mungkin diundang ke rumahnya, suruh gosok, ya, atau suruh nyuci baju, nanti diupain 50.000, okay? Jadi seperti itu. Nah, jadi jangan memberikan uang secara cuma-cuma, ya. Nah, terus di sini menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan, ya. Nah, sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berhasil merdeka karena adanya persatuan dan kesatuan. Ya. Sebelum zamannya Bung Tomo, organisasi Bung Tomo, nah, sifat
Ya, sifat peperangan kita itu masih bersifat apa dulu? Perlawanan kita. Namanya apa dulu? Masih bersifat kedaerahan. Ya, jadi hanya daerah-daerah. Ya, misalnya Pangeran Diponegoro ya hanya di daerahnya situ. Ya, Cut Nyadin hanya di daerahnya sendiri, Imam Bonjol, ya Cut Mutia dan mana-mana lagi. Nah, itu hanya di daerahnya masing-masing. Nah, tapi setelah Sumpah Pemuda, nah itu sudah dikoordinir melalui organisasi, ndak diselekesi ndak. Ya, melalui organisasi-organisasi nasional. Nah, jadi perjuangan kita sudah beralih menjadi perjuangan nasional, ya. Karena kalau bersifat kedaerahan nggak mungkin bisa menang. Misalnya begini, di Jawa kita menyerang Belanda, tapi di daerah Sumatera pahlawan di sana diam saja, maka nanti Belanda yang akan di Sumatera akan dibawa ke Jawa semuanya, ya tetap kalah Jawa nih. Nah, tapi kalau ada persatuan, Jawa menyerang, di Sumatera menyerang, Kalimantan menyerang, bareng-bareng lah, keter baru penjajahnya, ya, karena banyak terjadi perlawanan. Nah, ini seperti itu. Nah, manfaat persatuan dan kesatuan. Nah, di sini ya banyak sekali, ya. Yang pertama, bangsa Indonesia menjadi negara yang kuat dan maju. Nah, pembangunan nasional berjalan dengan lancar, aman, dan cepat. Nah, ini semenjak zaman Orde Lama. Udah lama dulu zamannya presiden siapa Orde Lama? Zamannya presiden siapa Orde Lama? Ada julukan Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Nah, Orde Lama zamannya presiden Soekarno, ya. Terus Orde Baru zaman presiden siapa? Setelah Soekarno siapa? Presiden kedua Indonesia. Kelas 6 presiden ora apal. Siapa presiden kedua kita? Ya. Soeharto. Nah, ya, itu presiden kita yang kedua, ya, menggantikan presiden Soekarno. Nah, beliau disebut, ya, dalam apa? Bapak Pembangunan. Nah, karena sejak ketika zamannya Pak Harto itu pembangunan meningkat. Ya, makanya dijuluki Bapak Pembangunan. Nah, setelah Orde Lama, Orde Baru ada Orde Reformasi. Nah, siapa presidennya? Nah, dimulai dari B.J. Habibie. Nah, setelah B.J. Habibie siapa? Presiden Indonesia setelah B.J. Habibie. Masa Rene sing ngapal kayak nama-nama presiden. Jadi kayak hidup pun di negara mana toh? Setelah Habibie siapa? Mungkin di papan ngono pacaran ya nek tulisannya ngono lho nama-nama presiden. Siapa setelah Pak Habibie? Rene sing roh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Janjian ini ngomah ge ngopo kayak gitu Nduk. Abdur Rahman Wahid. Dikenal dengan siapa sebutannya? Abdurrahman Wahid dikenal dengan sebutan siapa? Gus. Siapa? Gus Dur. Setelah Gus Dur siapa? Raruhne. Cewek yang jelas. Anaknya Bung Karno. Siapa? Megawati Soekarno Putri. Megawati siapa? SBY. Nama lengkapnya siapa SBY? Siapa nama lengkapnya? Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah SBY siapa?
Bingung. Siapa setelah SBY? Yo sekarang ini siapa? Yo, elah presidennya dewe. Jangan ke hidupmu di negara mana atau Kiki? Siapa? Ah? Namanya siapa? Oh, namanya enak ning ngarepan ya presidennya juga ya rapal. Jadi ke hidupmu di Indonesia apa di Amerika atau kayak gitu. Ya. Nah, itu ya. Tuh setelah Indonesia merdeka, nah kita sudah ada berapa presiden itu semuanya itu. Enek piro kabeh iki mau? Ada berapa presiden? 7. Nah, jadi semenjak Indonesia merdeka sampai sekarang itu sudah 7 presiden. Ya. Nah, di SPDP masih sama ini ya. Pola lantai dan gerak tari merak. Nah, tari merak merupakan tarian daerah yang berasal dari Jawa Barat. Nah, gerakan tari merak termasuk gerak tari klasik. Itu gerakan tari yang menirukan kegiatan manusia atau hewan yang terpilih dan mempunyai pola-pola gerakan. Nah, jadi gerakannya macam-macam ya. Biasanya diperagakan secara berkelompok. Nih kalau tari merak ini tarinya berkelompok ya. Nah, bisa horizontal ya. Jadi horizontal itu lurus ke samping ya. Ada vertikal. Kalau vertikal itu dari depan ke belakang ya. Ada berputar juga. Nah, garis lurus berdiagonal. Nah, ini ya. Ada saling berlawanan ya. Nah, ini nama-namanya gerak-gerakannya ya. Nah, di IPA kita belajar bagaimana cara melestarikan tumbuhan berdasarkan lingkungannya. Jadi tumbuhan bunga ya, ini tumbuhan apa nih namanya ini? Rafflesia. Atau julukan kita apa? Sebutan kita apa? Bunga bangkai ya. Nah, kenapa dikatakan bunga bangkai? Karena dia mengeluarkan aroma busuk. Nah, sehingga mengundang lalat-lalat untuk datang ya. Nah, untuk membantu proses penyerbukan ya. Nah, tumbuhnya ini sangat besar sekali ini diameternya ini ya. Nah, dan dia bisa tumbuh sampai 1 minggu mekarnya itu. Ya. Nah, terus juga ini pelestarian berdasarkan lingkungannya ini ada orang utan juga, ya. Nah, orang utan ini juga sudah hampir punah juga ini. Nah, kenapa? Karena hutan-hutan Indonesia banyak juga yang sudah dirusak, maka dia tidak memiliki habitat lagi. Ya. Nah, paling banyak kita melihat orang utan itu di kebun binatang. Ya, karena sudah banyak juga yang hilang juga. Terus gajah Sumatera, ini juga sama, ini juga sudah langka. Ya, seperti tadi Bapak sampaikan, hutannya banyak yang dirusak oleh kita juga, ya. Nah, digunakan untuk perkebunan sawit. Ya. Nah, bahkan saking kejamnya ada juga yang diambil culanya, nah, digorok, ya. Nah, kalau gajah curahnya diambil otomatis gajahnya pasti mati. Ya, karena dia bertahan hidupnya dari gadingnya ini. Ya, ada gadingnya di sini. Ya. Nah, mencari informasi penting. Nah, menggunakan kata baku ini sama ya, menggunakan kata tanya. Ingat-ingat kata tanya itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya. Dan juga bisa menggunakan diagram. Ya. Nah, kalimat efektif ini kalimat yang ditulis berdasarkan kaidah bahasa Indonesia tadi menggunakan puebi dan juga titik komanya paling depan itu hurufnya besar, ya, kapitalnya juga harus diperhatikan, ya. Nah, pentingnya pesanan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Nah, di sini kalau misalnya teman kita ya terkena musibah, ya kita jangan segan-segan untuk membantu. Jadi tujuan kita membantu cuma satu, ya. Kita membantu juga punya tujuan, gak langsung ujuk-ujuk cuma membantu toh. Tujuannya apa?
Nah, tujuan kita membantu itu kalau sewaktu-waktu kita membutuhkan pertolongan, ya. Nah, semoga juga dimudahkan. Ya, dimudahkan apa? Ya, dimudahkan pertolongannya. Nah, jadi tujuan kita membantu orang lain agar nanti kalau kita kena musibah, nah kita dimudahkan dalam mencari pertolongan. Ya, seperti itu. Nah, contoh lagi di sini ada orang kecelakaan, ya. Ya dibantu, ya. Nah, seperti itu, nggih. Nah, di sini ya upaya meningkatkan kesejahteraan sejak di awal masa kemerdekaan. Nah, dulu kebijakannya namanya di sini Kebijakan Uang Republik Indonesia ORI. Ini zaman dulu namanya bukan rupiah, ya. Kita masih menggunakan namanya ORI, Uang Republik Indonesia. Nah, ini dari tahun 46, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang NIKA dan diganti dengan penggunaan mata uang ORI. Nah, sebagai alat pembayaran resmi bangsa Indonesia. Nah, ini asal muasalnya rupiah. Ya, dulu namanya disebut ORI, ya. Nah, terus konferensi umum, ya konferensi ekonomi pada tahun 46 Menteri Kemakmuran, ya Darmawan, ya Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Nah, selain itu apa lagi? Ada pinjaman nasional. Nah, ini pemerintah mendirikan Bank Tabungan Pos. Nah, program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat bank kepada pemerintah Indonesia. Jadi, Indonesia berusaha membuat bank. Nah, bank di tabungan pos, ya. Nah, terus apa lagi? Indonesia. Nah, Indonesia merencanakan namanya Badan Perancang Ekonomi. Nah, ini pada tahun 47, ya. Menteri Kemakmuran A.K. Ghani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Nah, badan ini tugasnya apa ini? Membangun perekonomian, ya. Terus program ini juga meliputi pembangunan umum, ya, bangunan umum, perkebunan, industri, ya, menjadi milik negara. Nah, setelah menyita aset-aset milik Jepang, ya, sebagai ganti rugi terhadap bangsa Indonesia. Ada lagi rencana Kasimo. Nah, ini usulan dari bahan makanan Menteri Urusan Bahan Makanan, ya, I.J. Kasimo. Nah, menyusun sebuah program yang disebut dengan rencana Kasimo. Nah, jadi disesuaikan dengan namanya, nggih. Nama pengusulnya. Tujuan program ini apa? Nah, di sini meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Nah, karena kita masih awal merdeka, ya, belum seperti makmur sekarang ini, ya, masih rintisan. Nah, ini jenis-jenis pola lantainya, ya, tari-tari merak. Nah, terus dalam mengetahui persatuan bagaimana di lingkungan kita? Nah, di sini ada 7. Pertama, menjaga harmonisasi antar suku, bangsa, dan agama. Nah, ini paling penting ini. Jadi jangan sekali-sekali kita memilih teman berdasarkan agamanya, berdasarkan sukunya saja, ya. Siapapun asal dia warga negara, dia adalah teman kita, ya. Terus meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong, ya. Nah, terus memperluas pergaulan dengan orang lain, ya, yang beda suku dan juga beda agama. Nah, kalau kita berbaur dengan orang beda suku, kita bisa mengenal suku-sukunya, ya, kebiasaan dia apa. Jadi kita lebih kaya akan pengetahuan kita juga, nih. Nah, terus meningkatkan pendidikan masyarakat. Nah, makanya sekarang yang tidak lulus SD itu kejar paket A. Nah, yang tidak lulus SMP, nah, nanti pakai paket B. Ya, yang SMA itu paket C. Ya, itu jangan. Itu kalau ada anak-anak yang tidak lanjut sekolahnya, jadi dia mengikuti program paket. Ya, nanti pendidikannya bagaimana, Pak? Yo sama, SD yo 6 tahun, SMP yo 3 tahun, tapi tidak tulisannya SMP enggak, nah, tapi paket B. Ya, nanti paket C. Nah, tapi kalau kalian jangan sampai seperti itu, nggih.
Nah, kita ikut yang formal saja ya, sebab kalian dari SD sampai SMA gratis. Ya, gratis bukan artian tidak bayar sama sekali lah. Orang bayar sama sekali lah bukumu siapa sing nokoke. Ya. Nah, jadi sampai SMA itu upayakan kalian bisa lulus ya, jangan cuman sampai SMP. Anak SMP saya kira apa tuh pengetahuannya kan tidak ada tuh, kurang ya. Kalau enggak sampai SMA minimal ya. Nah, terus tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah, meningkatkan rasa peduli sosial, ya, terus melakukan pemerataan pembangunan hingga sampai ke pelosok negeri. Nah, makanya sekarang ini ya Indonesia sedang merasakan pembangunan sampai ke pelosok-pelosok, bahkan sampai ke negeri Papua sana, ya, sampai ke Papua, wilayah Papua yang sangat pelosok sekali. Nah, tapi memang belum terjangkau semuanya. Ya, karena saking luasnya negara kita ini ya. Nah, nanti kata baku tadi ya silakan diinstal ya UEB-nya ya, nanti kalian bisa cari kata bakunya mana-mana saja ya. Nah, ini kita sudah selesai ya. Belum selesai, yuk kita olahraga dulu ya, silakan berdiri, kita senam lagi. Tadi sudah senam jari, sekarang senam badan keseluruhannya ya. Sing apa? Sing heboh apa sing tolet 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 tolet. Ya. Ya, Billy. Ya, sebenarnya. Yo, coba pinggangnya. Yo, siap. Coba pinggangnya. Nah, tuh. Senammu ngadeg ora obah-obah. Nah, ini punya lagu Bapak. Ya, lagunya ya ini dibawakan kakak kelas kalian dulu waktu kemah ya di Tanjung. Ya, udah pernah dengar belum lagunya ini? Ya. Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Ya, ya sekalian nyanyikan ya. Nah, ini sambil buatkan video klipnya. Nah, ke kelas kalian waktu kelas 6, Bapak terakhir ngulang kelas 6 ini. Nah, waktu masak-masak.
Ya, nyanyikan yang keras. Nah, ini membuat bubur ini. Ya, nyanyi, siap. Wah, oh belum. Nah, ini kami burjo. Ya, siap. Waktu terasa cerah tinggalkan cerita. Akan tiada bagi kini tawamu untuk hapuskan semua sepi di hati. Ada cerita yang keras. Nah, ini 2018, ada sudah kelas 3 ini. Ya. Nah, ini buat puding. Nah, nanti semeteran, ya, kalau nggak ada hambatan kita tata boga. Ya. Nah, nanti ada buat seperti ini. Yuk. Ingat di saat ini ada kakak kalian nggak di sini tadi? Siapa? Yang kakakmu ada? Hmm? Kakakmu kele ini orang yang kene ki mau rene. Nah, ini nanti silakan. Itu udah Bapak berikan juga di YouTube. Ini Bapak kasihkan dulu. Ya, mati lagi. Internetnya ini. Ya, silakan dibuka kuisnya. Bisa apa enggak ini nanti? Internetnya kita kayak gini.
Nah, ini. Nah, tuh. YouTube-nya sudah Bapak berikan, nanti silakan lihat tonton. Nah, nanti kalau kalian masak-masak nanti Bapak fotokan, nah nanti Bapak buatkan juga. Ya. Sudah ada yang masuk kok, belum ini? Oh, Jojo hang lagi internetnya. Nah, sudah 7. Nah, ini Bapak model yang dulu lagi, nggih. Bukan yang balap-balapan. Ada lagi yang belum bergabung ini? Sudah semua 7? Ya. Udah kita mulai. Ya, siap. Nah, negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari suku yang apa? Homogen, universal, beraneka ragam, tunggal. Kita lihat. Ya, Angel, Fitri, Manda. Nah, ini main cepet-cepetan. Wah, betul semuanya. Ada salah kegiatan ini. Ya. Nomor 2 hanya 10 soal. Alah, mati. Ya, Indonesia dapat mencapai kemerdekaan karena kenapa? Nah, tadi, ya, yang mana? Ya, ini ada salah yo, yang ngetan nih. Coba iki satu iki, pindah, kita dah. Ya, Fitri, Angel, Elisa. Nah, betul semuanya. Ya. Siapa pertanyaan selanjutnya? Ya, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia diketik oleh siapa? Udah bolak-balik ini disebutkan ini. Yang mengetik naskah teks proklamasi. Nah, siapa ini yang bikin? Manda, udah Manda? Belum masuk-masuk. Yuk, masa ada sing salah? Salah, hilang. Nah, yang betul Sayuti Melik. Oh, Soekarno Hatta ngopo nih ngono iki. Ya, ketor atau enggak teke lagi diulang. Menurut Bapak hilang lagi ini. Siap, nomor 4. Ya, kita memberi obat apotik. Nah, kata bakunya apa? Angel, Fitri, Elis. Ya. Nah, yang betul yang C. Ya. Yang betul cuma 2. Ya. Siap pertanyaan nomor 5. Ya, kalimat di bawah ini yang menggunakan kata baku. Nah, mana kata bakunya? Apotik. Nah, Santi seorang atlet bulu tangkis atlet. Nah, nasihat. Nah,
Kuitansi. Nah, yang mana itu yang benar? Ya. Ya, Angel Fitri Manda. Nah, yang betul yang C. Ya. Nah, apotik bukan apotik tapi pakai apotek. Ya. Nah, nanti silakan kalian cari di Puebi. Ya. Nomor 6, siap. Ulat sutra adalah contoh hewan yang dimakan manusia sebagai bahan. Nah, bahan apa? Ya, mudah ini. Jangan ada salah. Ya error lagi punya Bapak. Gak ada jawaban yang masuk. Hilang internetnya ini. Nah, internetnya hilang lagi. Siapa sih yang Jipo ini? Tidak ada koneksi. Nah, ini loh hilang ini loh. No internet akses. Tuh, masih ada yang salah. Kalau sota kok dimakan nih, siapa sih jawab makan nih? Yes. Nomor 7. Contoh hewan yang memanfaatkan manusia sebagai bahan pangan. Nah, yang mana sebagai bahan pangan? Oh, ada yang jawab. Satu ini tenan nih. Nah, disalip lagi. Nah, ayam dan kelinci. Ini sing makan elang bareng ini Gijan. Gue makan elang tangkap polisi kayak gue. Ya. Selanjutnya. Oke. Apa? Lagi pulang kok sih? Ora ini, cuma naruh pendananya lawang. Ora pendananya lawang kok. Kapas. Ya. Katun itu kapas, bukan sutra. Ya, hilang lagi. Selanjutnya. Manfaat yang kita rasakan dari kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia sebagai murid. Apa? Ya. Sebagai murid. Kita jawabannya gue. Ya orang sing muncul lagi, hilang lagi. Bentar. Ada sing salah? Ya, Angel Fitri Manda. Ya, betul semuanya. Kalian ada sing salah nih. Pertanyaan terakhir, siap? Ya. Oh, ayo hitung-hitungan nih. Iya, hitung-hitungan. Empat liter bisa menempuh 60. Apa di 7,5 berapa jarak tempuhnya? Wah, Manda toh yang betul.
Ya, para sapa ki kebejan ki betul ki. Ya. Ya, kita lihat peringkatnya. Ya, ini peringkat kita ya, Fitri Manda. Nih. Kirimkan. Ya, sekarang dibuka matematikanya. Kita lanjutkan. Sampai mana kemarin matematikanya? Sampai mana? Nah, sebelum ke matematika nih, ada lagu Pramuka. Bapak yakin kan bisa menyanyikan nih Kipi lagunya ini? Sebelum Bapak sampaikan, siapa yang bisa? Gampang itu. Iya lagunya. Ada Happy Ya, ada Happy Ye. Oh, lihat dari depannya udah familiar ini. Iya lagunya. Happy Ya, Happy Ye, ngumpul nyanyi lagi. Happy Ya, ya, ya. Terus? Matematika itu memang asik. Siang hari pikirkan, malam hari kerjakan. Cintaku semakin mendalam. Nah, gampang toh? Ya, dicoba yuk. Ya. Pisanan C, latihan C. Ya. Ya. Yuk, siap. 3, 4. Baleni, semangat nyanyi, nyanyi happy ya 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 ya. Ya 3, 4. Matematika itu memang asik. Halo, orang masuk nih. Lagunya orang masuk ngono ki. Baleni nih. Lagunya orang sing pas. Yuk, 3, 4. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Matematika itu memang asik. Siang hari pikirkan, malam hari kerjakan. Cintaku semakin mendalam lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Ini apa ndok? Bisa? Yo, siap. 3, 4. Tadi happy ya ya ya. Matematika itu memang asik. Siang hari pikirkan, malam hari kerjakan.
cintaku semakin mendalam. Nah, matematika kan ngono, pagi-pagi ngepikir kok malam gawe. Nah, kalau nggarap soal, kalau bu ya bu. Ya. Sampai mana? Sing di to? Sing latihan apa? Penilaian harian. Sampai urung 1. Room 1 udah selesai. Sekarang sampai room 1-nya. Sekarang nomor yang mana? Yang mana? Sampai nomor berapa? Sekarang 11. Ya. Hah? Oh, apa urung kemarin? Urung rampung. Bakar wis rampung. Ya, ulangin lagi. Luas lingkaran. Nah, luasnya 616 L. Nah, luasnya 616 cm persegi. Keliling lingkarannya ditanyakan keliling. Ini kita harus mencari apa dulu kemarin? Jari-jari apa rumus jari-jari kalau diketahuinya luas? L sama dengan PR kuadrat. P-nya yang dipakai 22/7 kali R kuadrat. Di sini 16. 7 sama 16 diapakan kemarin? Dikali berapa kali berapa? 616 kali 7 sama dengan 22 kali kali R kuadrat. 16 kali 7 berapa kemarin? Dapatnya berapa kemarin? Nah, katanya tinggal mencari tok kelilingnya. Berapa luasnya ini? 16 kali 7. Berapa 16 kali 7? Berapa? Berapa? 4012. 22 R kuadrat. R kuadrat sama dengan diapakan itu? Berapa bagi berapa? 4312. Nah, dibagi 22 dapat berapa kemarin? 4312 dibagi 22 dapat berapa kemarin? 196. Nah, R-nya mencari R bagaimana? R sama dengan pakai apa? Kalau R kuadrat mencari R-nya akar. Ingat-ingat akar dari 196. Berapa kali berapa hasilnya 196? Harus sama angkanya. Berapa? 14 kali 14. Berarti R sama dengan 14 cm. Nah, udah ketahuan R-nya 14. Sekarang kita cari keliling. Apa rumusnya keliling kemarin? Kayak yang tuh jari-jari. 2 pi R. 2 kali pi-nya 22/7 kali 14. Coret 7 bagi 14 bagi 7 berapa? 22 kali 22 berapa? Nah, 44 kali
2. Berapa? 88. Apa satuannya? Nah, jangan kewaling. Kok keliling satuannya cm persegi. Luas cm. 12. Sebuah busur mempunyai sudut. Nah, sudutnya itu, nih kalau sudut ini simbolnya seperti ini. Nah, itu sudutnya 90 derajat. Jari-jari lingkaran adalah 10 R. 10. Nah, kalau matematika di kangkangnya ini tulisin. Jadi kulina ke. Maka panjang busurnya. Nah, ingat-ingat kemarin panjang busur. Caranya straight. Bawah angkanya berapa kalau lingkaran penuh? 360. Atasnya derajatnya berapa itu? 90. Dikali. Luas apa keliling? Luas apa keliling? Kalau busur. Apa? Luas apa keliling lingkaran? Keliling. Ingat-ingat. Ya. 90 per 360 kali 2. Pi-nya yang kita gunakan. Nah, 3,14. 3,14 dikali 10. 90 sama 36. Berapa per berapa itu? Guys, ketok kuy. Berapa per berapa itu? Disederhanakan. Rasa disawang itu dibagi wis ketok kuy. Sama-sama dibagi berapa itu? Wis ketok lah angkanya loh. Masa rapal perkalian 9? Iki nol iki dihapus wae iki 9 sama 36. Berapa per berapa itu? Berapa per berapa wis ketok loh, Nduk. Sama-sama dibagi 9 wis ketok berapa? 1 per 1/4 1/4 90 derajat itu 1/4 ya kan lingkaran penuh ini 90 sakmene iki kan cuma 1/4 lingkaran dia ya dikali 314 kalikan 2 wes ketemu ki 4 terus 8. 4 kali 4, 8. 2, 6. Berapa udah jadinya? 314 kalikan 2, 6. 6, 2, 8. Masa dihitung ditambahkan 2 kali kok. Ya. 6, 2, 8. 6, 2, 8. Komanya berapa? Di mana? 6 dan 2 dikali 10. Nih, ada angka 10, nolnya 1, komanya jadinya bagaimana nih nanti posisinya? Komanya bagaimana? Maju apa mundur? Mundur di belakang angka berapa sekarang? 2. Berarti 1/4 dikali 6, 62,8 dibagi 4 dan 628 dibagi 4 berapa? Berapa? Cara gampang ini Lindo. Nih cara gampang ini 4 dikali 62,8
62 per 10. Ini juga bisa. Nah, per 10. Tapi kok hasilnya sama aja ini. Nah, kok sama aja nih, enggak usah. Ya. Berapa dapatnya? 62, 8 dibagi 4. Berapa? 1, 5, 7. Belakang koma berapa angka? 1. Apa satuannya dia? Panjang busurnya, sentimeter. Ya. Terus, sebuah lingkaran mempunyai keliling. Nah, keliling apa simbolnya keliling? Bapak kalau nulis bolak-balik, kalau keliling simbolnya apa? Keliling, simbolnya apa keliling? Tadi kalau Bapak tulis. K, ingat-ingat simbol-simbol juga penting. Kalau luas apa simbolnya? L-nya L apa? L besar. Kalau L kecil apa? Lebar. Ya, jangan ketukar. Kelilingnya 75 cm. Jari-jari diperbesar 2 kali. Nah, jari-jari R ya. R-nya itu 2 kalinya. Maka keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran menjadi menjadi berapa kalau R-nya 2 kali? Nah, kita cari dulu jari-jarinya dulu ini. Ya, jari-jarinya 75 cm itu jadinya berapa itu? Keliling sama dengan apa rumusnya? Apa rumusnya? 2 pi R. Ya. Kelilingnya 75 sama dengan 2 pi-nya kita gunakan 3,14. Coba kita pakai 3,14 kali R. Ya. Berapa ini? 75 sama dengan 314 kali 2 berapa? Tadi 6, 2, 8 kali R. R sama dengan diapakan itu? Ini komanya berapa komanya? Di mana komanya ini? 6 dan 2. Nah, berarti 75 terus dibagi 6,28. 6,28 itu berapa per berapa tadi itu? 6,28 berapa per berapa? Kok jadikan pecahan berapa dia? 75 dibagi berapa per berapa? 6,28 jadikan pecahan biasa. Berapa per berapa? 628 per 100. Terus bagaimana ini? Bagaimana penulisannya? 75 terus kali 100. 628. Nah, sekarang dicari itu 7.500 dibagi 628. Dihitung berapa?
Berapa dapatnya? Rp7.500. Berapa? Sebelas koma berapa? 94. Ya. Nah, ini dua kalinya. Nah, ini jadi dia sakmen iki. Ini kalau dia kelilingnya 75, maka jari-jarinya 11,294. Nah, ini kita kalikan 2 ini. Nah, 11,94 kalikan 2. Ya, coba 11,24 kalikan 2. Ini kita coba cara yang ini dulu. Nah, kalau di buku langsung saja dikalikan itu. Nah, tapi nanti kita coba dulu, cari dulu kelilingnya dulu. Nah, berapa ini? 11,24 dikalikan 2. Kita loh, 8, 4, 22. Udah dihitung pakai ngono kuwi. Berapa? 22,48. Maklan iki rasa dihitung pakai kelamber susun kesuwen, langsung ditambahkan angka yang sama aja. Sentimeter. Nah, kita masukkan kelilingnya. Keliling sama dengan 2 pi r. Nah, ini 248 ini kita bulatkan jadi 22, berapa itu? 22,8. Lebih dari 5 tidak? Lebih berarti 4-nya bagaimana? Kalau dibulatkan 4-nya ditambah 1. Jadi berapa? 5. Ini sentimeter. Ya. Nah, ini pun juga sama, ini bisa kita bulatkan lagi ini. Ya, kita bulatkan lagi menjadi berapa ini dia ini kalau dibulatkan lagi? 22,5 menjadi 23 cm. Karena kan dia lebih dari 5. Ya, coba kita gunakan yang 23 dulu, kita buktikan dulu. 2 kali pi, pi ini berarti berapa pi-nya itu? Kalau 23. Lipatan 7 bukan? Bukan, ya. Berarti 3,14 kali 23. Berapa? Tadi 6, 2, 8 dikali 23. Berapa 628 kali 23? Dihitung.
Kita coba dulu cara yang ini, ketemu tidak. Jadi R-nya 1194. Oh, dari sini aja ini pembulatannya langsung dari sini saja. Sebentar ini. 1194 kita bulatkan jadi 12. Nah, 12 cm ya. 12 cm berarti di sini ya 12 kali 12. Nah, kita masukkan berapa 12 kali 12? Apa 12 kali 2 berapa? 20 24. Coba dulu ya, biar angkanya biar penak ini. 24. Nah, kita langsungkan saja 24. Nah, matematika caranya banyak sekali. Ya, ini berarti berapa? 628 kali 24. Dicoba. Berapa? Halo. Waalaikumsalam. Sekolah nih, jam 10 malam dia masih ngulang nih kula. Nggih. Waalaikumsalam. Berapa dapatnya? 15 150,72. Nah, yang mana itu? Yang C ya, yang mendekati. Nah, kalau di buku itu langsung dikalikan itu caranya itu. Ya. Sini dikatakan perbandingan keliling lingkaran sebanding dengan perbandingan jari-jarinya. Ya. Kalau R-nya itu jadi R2 sama dengan di 2R itu sendiri. Nah, langsung dikalikan 2 kali keliling 2 kali 75. Ya, tapi ini Bapak masih rancu. Nah, seharusnya cari dulu kelilingnya terus dikalikan 2 kali. Nah, nanti baru ketemu berapanya. Ya. Nah, sekarang nomor 14. Ya. 14. Dua buah juring dalam sebuah lingkaran mempunyai perbandingan 8:9. Nah, ini perbandingan ini kelas 5 ini. 8:9. Ya. Panjang busur yang pendek. Nah, ini. Panjang busur yang pendek itu 32. Nah, ini PB. Nah, tapi yang pendek. Ya, ini yang pendek. Nah, ini 32 cm. Maka panjang busur yang panjang. Nah, ini sekarang Bapak tanya. Ya, sebentar nih kurang tarik ke bawah ini berarti. Ini di sini saja. Ini panjang busur. Ya.
1 lah, Bapak simbolkan 1. Ini 32. Nah, sekarang Bapak tanyakan. Ya, perhatikan di sini ya. Yang ditanyakan maka panjang busur yang panjang. Nah, berarti yang 32 ini, perhatikan dilihat di sini, yang 32 ini perbandingannya yang 8 atau yang 9, kalau yang pendek. Nah, 8. Jadi kita bisa mengatakan dia 8, dia 9, ya. Dikarenakan dikatakan di sini yang pendek. Ya, wes ndak mainannya ndak. Pun dereng mainannya. Pun diseleke ke lampun, nggih. Nah, berarti yang ingat-ingat kalau perbandingan, nggih. Perbandingan itu per kali, ini rumusnya. Ya. Ini kalian nanti kalau mengerjakan soal matematika banyak sekali perbandingan-perbandingan ya. Pokoknya perbandingan itu rumusnya cuma 1. Per sininya kali. Yang di atas di sini adalah yang ditanyakan. Ya, ingat-ingat nggih. Perbandingan yang ditanyakan. Yang di bawah nih yang Bapak Bundari. Nah, ini yang diketahui. Nah, jadi bedanya di situ. Jadi jangan salah menaruh yang di atas yang mana ini, yang di bawah yang mana. Pokoknya yang di atas itu pasti yang ditanyakan. Yang ditanyakan yang panjang apa yang pendek? Yang panjang berarti perbandingannya 8 apa 9? Yang mana? 9. Berarti 9 taruhnya di atas apa di bawah? Yang ditanyakan yang mana tadi? Yang ditanyakan di atas apa di bawah? Di atas. Terus di sini yang ditanyakan perbandingan yang panjang apa yang pendek? Yang panjang apa yang pendek? Yang ditanyakan panjang. Angkanya perbandingan panjang berapa? 9. Berarti 9 ditaruh di mana? Di atas. Sini 9. Berarti yang bawah yang mana? 8. Nah, angkanya di sini tulis angkanya diketahuinya itu. Selesai. Ya. Nah, sekarang kita jadikan bagi 32 bagi 8. Berapa 32 bagi 8? 4. 4 kali 9 berapa? Ketemu. Rampung. Gampang loh. Ya. Nah. Terus lagi, perhatikan lagi. Kalau, di sini soal nggak semudah ini juga. Kalau yang diketahuinya ini, nih yang diketahui nanti angka gede ya. Ini angkanya cuma ada 3 nanti, nggih. Perbandingan sama angka yang diketahuinya. Kalau angka yang diketahui ini nanti bukan perbandingan ya, angka yang diketahui ini dikatakan jumlah. Nah, perhatikan nggih, ada kata-kata jumlah, maka nanti yang di bawah ini nih yang Bapak kasih garis hitam itu, ya itu bukan perbandingannya itu 8 atau 9. Nah, tapi bagaimana Pak? Perbandingannya itu di jumlah. Di jumlah ya. 8 sama 9 di jumlah. Nah, nanti angka sampingnya sama berapa? Ya. Contohnya begini, 32 tambah 36 berapa? 60 berapa? Berapa? 68 nih Bapak contohkan ya. Misalnya jumlah. Nah, jumlahnya 68 cm. Nah, perbandingannya sama 8 dan 9. Yang ditanyakan berapa yang kecil? Nah, yang ditanyakan yang kecil. Yang kecil 8 atau 9? 8. Ingat-ingat begini caranya ya. Jadi yang kita cari angkanya pasti jawabannya 32 nanti. Nah, ingat-ingat ya, rumusnya perbandingan apa tadi Bapak bilang? Per sama kali. Per dulu. Per kali. Yang di bawah tadi, yang di sini yang Bapak lingkarin hitam tadi itu katanya yang diketahui ini dirubah di jumlah berarti 8 sama 9 diapakan tadi Bapak bilang? Di jumlah 8 tambah 9 berapa?
17. Kalian tulis di sini 17. Di sini 68. Nah, yang atas yang ditanyakan yang mana tadi? Besar atau kecil? Yang kecil, angka perbandingan kecil berapa? 8. Ini. Nah, sekarang kalian hitung itu. Ya. 68 dibagi 17 berapa? Ya. Kalau enggak 8 ya dibagi dulu saja lebih mudah. Nanti dikalikan 8 hasilnya berapa? 32 apa tidak itu? Nah, kalian hitung. Berapa hasilnya? 8 kali 68 dibagi 17. Berapa dapatnya? Berapa kalian dapatnya? Berapa dapatnya? 4 pas. 8 kali 68 dibagi 17. Tadi 4 itu berapa tadi? 68 bagi 17. Nah, dikalikan 8. Nah, sama toh? Nah, coba sekarang cari yang kecil, apa yang besar sekarang. Nah, caranya sama. Ya. Sama enggak? Ketemunya 36 apa tidak itu? Kalian cari. Jadi berapa per berapa sekarang? Berapa per berapa? 9 per 17. Tadi sini dibagi sini 4. Nah, silakan dicari betul tidak? Hasilnya 36. Kalian hitung. Jadi berapa per berapa ini? Berapa per berapa? Berapa per berapa? 9 per 17 kali 68. Tadi berapa di sini? 4. 4 kali 9 36. Sama tidak? Nah, itu. Ada lagi, ada 3 macam nanti variasinya, ya. Yang tadi yang pertama yang dasar, yang kedua dijumlahkan, yang satu lagi apa? Selisih. Nah, nanti perbandingan ada di 3 variasi, nggih, ingat-ingat nggih. Jumlah, selisih, itu sama yang dasarnya tadi. Nah, kalau selisih bagaimana, Pak? Yo sama, prinsipnya sama, per kali. Nah, yang membedakan hanya di penyebutnya saja. Ya. Nah, sekarang kita coba. Nah, sambil mengulang lagi nih materi kelas 5 ini.
Karena ini kelas 6 pasti juga digunakan. Nah, makanya Bapak ketika kelas 5, Bapak kasih tahu matematika kelas 5 itu dipakai di kelas 6. Ya, makanya dimatangkan. Nah, sekarang kalau misalnya selisih, begini caranya sama. Nah, kita cari dulu selisihnya. 32 sama 36, selisihnya berapa itu? 32 sama 36 selisihnya berapa? Di 36 double 32, piro? Berapa? 4. Jadi misalnya selisihnya 4 ya, ini. Ya, perbandingannya sama 8 dan 9. Nah, kita cari yang kecil dulu. Ya, sama ini prinsipnya. Ya, per kali. Yang angka yang di samping sini ya angkanya itu. Angkanya berapa di sini? Angka selisihnya 4, ya kita tulis 4 di sini. Nah, jadi sama. Pokoknya angka perkalian itu angka yang diketahui. Yang membedakan adalah penyebutnya. Nah, kalau dikatakan selisih, berarti perbandingannya diapakan? Kalau tadi jumlah dijumlahkan, berarti kalau selisih diapakan? Diapakan? Dikurangi berapa kurang berapa di situ? Nah, yang besar dikurangin yang kecil, jangan terpengaruh 9-nya di belakang, 9-nya kecil nggak ngaruh, nggih. Pokoknya yang besar dikurangi yang kecil. Berapa dikurangin berapa? Dapat berapa? 9 kurang 8. 1. Nah, ya kan gampang lah prinsipnya. Nah, yang atas perbandingan yang ditanyakan. Yang ditanyakan perbandingannya berapa? 8 atau 9 yang ditanyakan? Yang kecil 8. Nah, sekarang Ilan hitung. 8 kali 4 ketemunya berapa? Berapa dapatnya? 32. Sama tidak? Sama. Coba sekarang cari yang 9. Nah, caranya. Nah, berapa ketemunya? 9 dikalikan 4, dapatnya 36. Ya, seperti itu. Nggih, ingat-ingat. Ini perbandingan nih sudah Bapak ajarkan. Jadi satu soal sudah Bapak ajarkan langsung 3. Ya, 3 penggunaan perbandingan, nggih. Yang dasar, penjumlahan sama selisih. Nah, diingat-ingat itu sering keluar itu. Ya. Nah, sekarang nomor berapa? 15. Ya. Sebuah juring mempunyai sudut pusat 75 derajat. Nah, pusatnya ya, sudut. Nah, jadi kalau sudut itu miring ya, simbolnya ya, terus garis lurus ya, tuh. Disebut sudut, itu simbolnya sudut. 75 derajat. Ya. Jika luas lingkaran keseluruhan, ini luas lingkaran ya, 720 cm ya. Maka luas juringnya berapa? Nah, tanyakan luas juring. Nah, ingat-ingat kemarin ya, luas juring. Nah, ini ingat, ini juga menggunakan perbandingan juga per kali ya. Bentar, ini kurang kecil. Ya. Per kali. Nah, perperannya menggunakan berapa ini? Ingat-ingat tadi lingkaran penuh, berapa lingkaran penuh? Nah, kan perbandingan lagi tuh sing metu tuh. 360 di mana taruhnya 360? Di bawah. Nah, perbandingan lagi. Yang di atas berapa? 75. Dikalikan. Yang dipakai apa nih? Kalau tanyakan luas. Nah, berarti apa? Mencari apa? Yang dipakai kali berapa ini? Kali rumus apa ini?
Rumus apa? Luas. Berarti rumus apa? Luas apa? Luas lingkaran. Apa rumusnya luas lingkaran? Apa? PR kuadrat. Ingat-ingat. Nah, kan perbandingan lagi. Ya, kan perbandingan harus dihafalkan betul, diingat-ingat caranya. Per kali. Ya. Nah, sekarang ya luasnya sudah diketahui 720 kali apa sama dengan 75 per 360 kali. Nah, apinya yang kita gunakan yang mana? 3,14 apa yang 72 apa yang 22 per 7? Yang mana yang kalian gunakan? Yang mana ini? Pakai dulu 22 per 7 mau ketemu tidak? Sama aja sebenarnya. Kali R kuadrat. Ya. Oh, CC ini apa tuh ini tanyakan nih? Sebuah juring lingkaran mempunyai sudut. Nah, jika luas lingkaran keseluruhan. Oh, kan juringnya toh. Oh, berarti ini tidak perlu lagi nih 720 keliru nih Bapak. Nih, salah. Yang 720 bukan di sini. Nah, ini di sampingnya sini ya. 720. Ini sudah dapat ini. Luas lingkarannya 720. Nah, langsung kita masukkan. Ya. 75 per 60. Nah, sama-sama dibagi berapa itu? Kecil dapat berapa ini? Berapa per berapa ini? 75 per 60. Berapa per berapa dapatnya? Perkecil. Dapatnya berapa dapatnya? Dihitung, Lende. Sama-sama dibagi berapa itu? Dihitung jel, Kendang jel. Berapa per berapa? Sama-sama dibagi berapa dia? Berapa? 75 per 360. Berapa per berapa? Ya, tapi sing garap.
Berapa per berapa? Berapa per berapa? Hei, sama-sama dibagi berapa ini? Sama-sama dibagi 5, 75 bagi 5 berapa? 15. 360 bagi 5. Silongkas. Berapa? 70? 72. Bariki, Pak. Nah, 15 per 72 masih bisa lagi diperkecil. Berapa bagi berapa? 360 bagi 5 berapa? 72. Apa bisa dibagi 5 lagi? Nggak bisa. Ini 72 bagi 72 ini. Nih, seret, ini seret. Tinggal berapa iki? Tinggal berapa iki? 1. 10. 10 kali 150. 150 kali 15. Iya tuh iki. Dan sentimeter persegi luas kok. Nah. Ya, nyanyi Happy Yaya lagi. Ya, 3, 4. Kalian nih sing semangat. 3, 4. Gogrok matematikanya. Matematika itu memang asik. Terus apalagi? Siang hari pikirkan. Terus ya, ulangin lagi. Siap. Ya. 3, 4. Baleni sing semangat. Ora happy ya. Ya. Ya, 3, 4. Lagi. Ya, yuk disiapkan. Di tempat duduk siap gerak berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh pulang. Yang agama nanti. Ini agama Islam sama Kristen juga nih nanti.